Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dendi Fergianto dengan NIM 23552011110026 akan menjelaskan beberapa pertemuan di mata kuliah AIK dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Oke, di sini pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama yaitu pengantar kuliah yang disampaikan Bapak Kamarudin. Di situ Bapak menjelaskan tentang peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas. Pertemuan 2, pengantar Islam dan IPTEX. Di pertemuan ini sudah memasuki materi mata kuliah AIK 4. Yang pertama yaitu pengantar Islam, dan presentasi ini membahas bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan serta teknologi, yaitu IPTEX, bisa berjalan beriringan. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, justru mendorong umatnya untuk terus belajar dan menggunakan akal. Dijelaskan bahwa sejak zaman dahulu, banyak ilmuwan muslim berkontribusi besar dalam bidang seperti matematika, kedokteran, dan teknologi. Islam juga memiliki panduan moral dan etika dalam pemanfaatan IPTEX agar tidak merusak manusia dan lingkungan. Ada 3 model integrasi Islam dan sains yang dibahas. Yang pertama ada model instrumentalistik IPTEX. Yang kedua ada model epistemologis. Yang ketiga ada model etis. Al-Quran dan hadis juga banyak menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan belajar. Pertemuan 3, Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Lanjut pertemuan ketiga yaitu Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Ini membahas hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, ilmu tidak hanya soal logika dan eksperimen, tapi juga harus disertai dengan iman-iman dan nilai-nilai spiritual. Yang pertama ada konsep ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam sudah diklasifikasikan sejak zaman dahulu oleh para ilmuwan muslim. Tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan umum. Keduanya saling melengkapi. Yang kedua ada perbedaan ilmu Islam dan Barat. Islam, ilmu berasal dari akal, panca indera, dan wahyu. Sedangkan yang di Barat, ilmu hanya dari akal dan indera. Tujuan ilmu dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk teknologi atau materi. Terakhir ada integrasi ilmu dan agama. Islam mendorong agar ilmu agama dan ilmu sains digabung karena keduanya berasal dari Allah. Tokoh seperti Ismail Raja Al-Faruqi mendorong pendekatan yang menyatukan keduanya. Kesimpulan, ilmu dan agama tidak boleh dipisahkan. Umat Islam harus rajin belajar agar bisa bersaing di zaman modern, tetapi tetap dengan nilai-nilai Islam. Pertemuan 4, sejarah dan perkembangan IPTEX dalam peradaban Islam. Ini menjelaskan bagaimana peradaban Islam dulu sangat maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama pada masa keemasan Islam pada abad 8 sampai abad 14. Yang pertama, awal perkembangan. Islam sejak awal mendorong umatnya untuk menuntut ilmu seperti perintah Iqra dalam Al-Quran. Khalifah dan pemimpin Islam mendukung ilmu terutama saat berdirinya Bait Al-Hikmah di Baghdad. Yang kedua ada tokoh dan kontribusi. Banyak ilmuwan muslim berperan penting seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jarizi, serta pemikir besar seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Yang ketiga ada kemajuan dan kemunduran. Islam maju karena terbuka terhadap ilmu dan budaya lain, tapi kemudian mundur karena konflik politik, penjajahan, dan fanatisme yang memisahkan agama dan ilmu. Yang keempat ada warisan dan pengaruh. Ilmu dari dunia Islam diterjemahkan ke Latin dan mendorong kemajuan Eropa. Banyak konsep Islam menjadi dasar universitas dan metode ilmiah modern. Yang kelima ini ada kesimpulan. Islam pernah jadi pusat ilmu dunia. Sekarang semangat itu perlu dibangkitkan lagi agar IPTEX bisa berkembang bersama nilai-nilai Islam. Pertemuan 5, etika Islam dalam pengembangan IPTEX. Ini membahas pentingnya etika Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Islam, ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama. Artinya, perkembangan teknologi dan sains harus tetap menjaga kebaikan, keadilan, dan tidak merusak. Di sini ada poin-poin yang ingin saya jabarkan. Yang pertama,
Etika Islam menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Tidak boleh ada penyalahgunaan teks yang merugikan. Manusia sebagai khalifah di bumi harus bertanggung jawab atas penggunaannya. Yang kedua, tujuan ipteks dalam Islam bukan sekedar kemajuan materi, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keseimbangan hidup. Yang ketiga, ada contoh pengaplikasian. Teknologi harus ramah lingkungan, tidak bertentangan dengan syariat, dan menjaga nilai kemanusiaan. Pertemuan 6. Islam dan sains modern. Ini menjelaskan bahwa Islam dan sains sebenarnya saling mendukung sejak zaman dulu. Banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran, dan optik. Di sini ada poin-poinnya yang ingin saya jabarkan. Poin yang pertama, Islam cinta ilmu. Al-Quran sejak awal mendorong umat Islam untuk membaca, berpikir, dan meneliti alam semesta. Yang kedua, ada kontribusi ilmuwan muslim. Tokoh seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham menjadi pelopor sains yang ilmunya juga dipakai di Eropa. Yang ketiga, tantangan di era modern. Saat ini banyak umat Islam yang tertinggal dalam riset karena pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Budaya riset juga masih rendah. Yang keempat, nilai Islam dan ilmu. Dalam Islam, ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Ilmu bukan hanya soal teknologi, tapi juga harus mendekatkan diri pada Allah. Yang terakhir ada kesimpulan, Islam dan sains tidak bertentangan. Justru sains yang diberi nilai dan etika Islam akan lebih berkah dan bermanfaat untuk umat dan lingkungan. Pertemuan 7. Di pertemuan 7 ini, Bapak Kamarudin selaku dosen mata kuliah IK 4 mengadakan sebuah kuis sebelum menjelang UTS di pertemuan 8 nanti, yang dimana soal kuis ini dijawab mandiri oleh para mahasiswa masing-masing. Pertemuan 8, yaitu pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu mahasiswa IK 4 untuk melaksanakan ujian setengah semester. Jadi semua mahasiswa sibuk mempersiapkan masing-masing kelompoknya untuk menghadapi UTS yang sudah diberikan Bapak Kamarudin waktu awal memasuki kelas di informatika angkatan 23 ini. Jadi setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan di setiap kelompoknya. Pertemuan 9. Islam dan teknologi informasi transformasi dakwah di era digital. Ini menjelaskan bagaimana dakwah Islam berubah mengikuti perkembangan zaman, terutama karena kemajuan teknologi informasi. Yang pertama, di sini ada dakwah digital. Dulu dakwah hanya lewat ceramah di masjid, sekarang bisa lewat media sosial, video podcast, bahkan caption singkat. Ini membuat dakwah lebih luas jangkauannya dan mudah diakses. Yang kedua ada Islam dan teknologi. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan teknologi selamanya untuk kebaikan. Memanfaatkan teknologi dalam dakwah adalah bentuk adaptasi, bukan penyimpangan. Yang ketiga ada media yang digunakan. Dakwah sekarang memakai YouTube, Instagram, website, aplikasi Islami, hingga kajian online dan live streaming. Yang keempat, manfaat dakwah digital. Menjangkau banyak orang lintas wilayah, biaya murah, format konten fleksibel, bisa lebih dekat dengan audiens. Dan di sini ada kesimpulan, dakwah digital adalah sebuah zaman tapi tetap harus sesuai nilai Islam. Teknologi hanyalah alat, tujuan utamanya adalah mengajak manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan 10. Islam dan bioetika. Ini membahas bagaimana Islam mengatur etika dalam bidang kedokteran dan bioteknologi agar semua tindakan medis tetap sesuai ajaran agama. Apa itu bioetika Islam? Bioetika dalam Islam adalah aturan moral dalam dunia kesehatan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Yang kedua ada prinsip utama bioetika Islam. Yang pertama ada menjaga anak, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang ketiga ada penerapan bioetika dalam kasus medis. Transplantasi organ diperbolehkan asal tidak berbahaya dan tidak diperjualbelikan. Rekayasa genetik boleh untuk menyembuhkan penyakit. IVF atau bayi tabung boleh asal tanpa donor luar. Eutanasia atau mengakhiri hidup pasien dilarang dalam Islam.
Kesimpulannya, bioetika Islam membantu menjaga keseimbangan antara ilmu kedokteran modern dan ajaran Islam, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan syariat. Pertemuan 11. Islam dan lingkungan. Perspektif ajaran Islam dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini membahas bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Yang pertama, ada Islam dan lingkungan. Islam mengatur hubungan manusia dengan alam sebagai amanah dari Allah. Lingkungan harus dijaga karena semua ciptaan Allah saling terhubung. Yang kedua, ada prinsip-prinsip ekologis dalam Islam, yaitu ada tauhid, khalifah, mizan, adal, dan barakah. Yang ketiga, ada contoh implementasi dalam Islam, larangan boros air dan pencemaran, perlindungan hewan dan tumbuhan, tidak menyiksa hewan, konsep kawasan haram mirip taman konservasi, pengelolaan limbah adalah bagian dari keimanan. Yang terakhir, dan ekonomi hijau, zakat dan wakaf bisa mendukung lingkungan. Yang keempat, ada kesimpulan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan ibadah. Islam punya banyak nilai dan solusi untuk krisis lingkungan saat ini. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkan. Pertemuan 12. Islam dan ekonomi digital ini menjelaskan bagaimana Islam bisa berjalan sejalan dengan ekonomi digital selama sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, ada perubahan di era digital. Kini jual beli tak hanya di pasar, tapi lewat aplikasi dan internet. Ini membuka peluang, tapi juga tantangan untuk tetap sesuai ajaran Islam. Yang kedua, ada prinsip ekonomi Islam. Islam melarang riba, gharar, dan maisir, serta mendorong keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada ekonomi digital bisa halal. Selama ada akad yang jelas, barang halal dan tidak melanggar prinsip syariah, maka teknologi seperti e-commerce dan digital banking bisa dimanfaatkan. Kesimpulannya, Islam tidak menolak teknologi, justru dengan memegang teguh nilai-nilai Islam, ekonomi digital bisa jadi alat pemberdayaan umat. Pertemuan 13. Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam itu penting untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga membina iman, akhlak, dan kehidupan spiritual. Islam mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum itu tidak terpisah. Dua-duanya penting dan harus terintegrasi. Sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim yang menguasai keduanya. Di zaman sekarang, pendidikan Islam sudah menyesuaikan diri lewat pesantren, madrasah, sekolah, dan Islam terpadu. Bahkan teknologi digital, tantangannya utamanya adalah menjaga nilai-nilai Islam di tengah pengaruh globalisasi dan sekularisme. Kesimpulannya, pendidikan Islam harus terus berkembang, tapi tidak boleh kehilangan nilai-nilai dasarnya. Pertemuan 14. Integrasi iman dan ilmu dalam menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani. Ini membahas bagaimana iman, keyakinan kepada Allah, dan ilmu pengetahuan perlu disatukan agar manusia bisa hidup seimbang. Yang pertama, di sini ada pengertian. Integrasi iman dan ilmu artinya menyatukan keyakinan agama dengan pengetahuan. Islam memerintahkan menuntut ilmu agar mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada pentingnya kesejahteraan jasmani dan rohani. Jasmani sama dengan tubuh sehat, bugar, makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Yang kedua, ada rohani, hati tenang, damai, dekat dengan Allah lewat ibadah dan zikir. Keduanya saling mempengaruhi dan sama-sama penting. Contoh penerapannya di sehari-hari ialah makan sehat sesuai sunnah, berobat sambil berdoa dan tawakal, menjadikan kerja belajar menjadi ibadah, menggunakan teknologi untuk berdakwah, menjaga lingkungan sebagai amanah Allah. Kesimpulan, iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan jasmani dan rohani harus dijaga seimbang. Dengan iman dan ilmu, hidup jadi lebih berkah, tenang, dan bermanfaat. Pertemuan 15. Islam dan seni. Ini membahas bagaimana seni dalam Islam bukan hanya soal keindahan, tapi juga harus sesuai ajaran agama. Konsep seni dalam Islam, seni itu bukan sekedar indah dilihat, tapi punya makna spiritual untuk mendekatkan diri pada Allah. Seni bisa jadi ibadah jika diniatkan yang baik. Prinsip utamanya, tauhid, tidak ada syirik, etika, kesederhanaan, dan spiritualitas. Batasan dalam seni.
Dilarang membuat patung atau lukisan realistis makhluk hidup untuk mencegah penyembahan. Musik dibolehkan jika liriknya baik dan tidak melalaikan. Tari atau drama boleh, asal sopan dan sesuai syariat. Seni dalam pendidikan. Seni dipakai untuk mengajarkan nilai Islam dengan cara menarik film, musik, desain grafis, komik Islami, membantu pemahaman lebih mendalam dan menyentuh hati. Dampak positifnya, menenangkan hati dan menumbuhkan cinta pada agama, mempererat persaudaraan umat, jadi cara berdakwah yang damai dan bijaksana. Kesimpulannya, seni dalam Islam itu indah, tapi terikat nilai iman dan akhlak. Seni menjadi sarana menyampaikan pesan Islam secara halus, kreatif, dan sesuai zaman, sekaligus memperkuat identitas dan ukhuwah umat. Pertemuan 16, yaitu pertemuan terakhir, di mana pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah AIK 4 dengan melewati ujian akhir semester, di mana mahasiswa masing-masing membuat video dengan menjelaskan materi mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, begitu saja tugas yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Dendi Fergianto, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.